Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Asisten Dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan ketiga kali ini membahas tentang tindak pidana atau strafbarfets atau delik. Tetapi lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana atau dan lain-lainnya. Alasannya dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Mengapa kemudian menggunakan istilah tindak pidana khususnya digunakan Indonesia sendiri? Seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafficking. Dan semua instansi dan aparat menggunakan istilah tindak pidana, dan mengikuti juga para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana atau lainnya. Pengertian pidana menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari dua, yaitu yang satu perbuatan pidana dan yang kedua pertanggungjawaban pidana. Dan unsur-unsur tindak pidana yaitu ada dua, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar dari diri pelaku. Yang ke satu seperti perbuatannya, dan yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, dan yang ketiga unsur yang melawan hukum. Yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, dan yang kelima unsur yang memberatkan, dan keenam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan selanjutnya unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri pelaku, seperti yang satu kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau kulpa, yang ketiga niat atau fornemen, yang keempat maksud yang dengan rencana terlebih dahulu, dan yang kelima perasaan takut. Tindak pidana memiliki pengertian yang luas, terdiri dari yang bagian delik atau bestandelen panhet delik, meliputi yang ke satu terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, dan yang ketiga harus dibuktikan dalam pengadilan, dan yang keempat apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa atau pridsprak. Dan yang kedua elemen atau unsur delik atau elementen pan delik, meliputi yang ke satu tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tindak pidana atau akibat terhadap pelakunya, terhadap yang menimbulkan dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik, dan yang keempat penuntut umum atau tidak pula perlu mencantumkan dalam surat dakwaan, dan yang kelima apabila hakim merasa ragu maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang ke satu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 atau juga pasal 297 atau 184 KUHP. Dan yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 305 KUHP. Dan yang ketiga memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, pasal 372, pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana itu ada dua, yang ke satu hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jenis-jenis tindak pidana yang ke satu menurut KUHP kejahatan mistrepen, dan yang kedua pelanggaran. Sekian dari saya.
Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Saya Tony Mohan Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.